Desa Bulukandang juga memiliki badan usaha milik desa atau yang biasanya disebut BUMDes, yang dibentuk sebagai upaya strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal. Dengan adanya BUMDes, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa melalui pengembangan usaha-usaha produktif yang berbasis pada potensi lokal serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, BUMDes diharapkan mampu membuka lapangan kerja bagi warga setempat, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Nama saya Hadi Prayitno, umur 44 tahun. Saya kebetulan menjabat sebagai Ketua BUMDes, Direktur BUMDes Bintang Harapan, Desa Bulukandang, Kecamatan Murugel, 2019. Efektif berdasarkan pembaruan SK. Nanti kemarin diperbarui 2022, berarti sekitar 2026, 2027. BUMDes sebetulnya itu badan usaha milik desa yang mempunyai kekuatan hukum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi segala jenis kegiatan ekonomi desa yang memerlukan bantuan atau alokasi dana desa sebetulnya kan lewatnya BUMDes, karena ada pertanggungjawaban dan juga ada kewajiban untuk memberikan pendapatan asli desa. Kalau untuk di tempat kami sebetulnya dari awal kita mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Jadi potensi daerah, potensi masyarakat yang ada kita maksimalkan. Jadi dari awal kita mulai usaha awal dulu itu di bengkel teknologi tepat guna. Jadi kebetulan ada rekan-rekan yang ahli di bidangnya, bukan hanya membuat tapi menciptakan peralatan UKM, mesin-mesin tepat guna yang sudah banyak lah, bahkan pernah kerjasama dengan Indonesia juga. Kalau Kopi Telu dengan BUMDes Bintang Harapan itu kita kerjasama di bidang sebetulnya membantu pengelolaan, jadi pelaksanaan di lapangan yang kita bantu. Jadi kita dari awal dulu melibatkan mulai Linmas, PKK, Karang Taruna, semua kita masukkan di situ. Cuman saat ini yang masih bisa bermitra dengan BUMDes dari lembaga desa itu hanya PKK dan Karang Taruna. Kopi Telu, Lezin Kopi Tiam, Angon Jiwo, dan Toatu Coffee merupakan sebagian dari sekian banyak kafe dan resto yang menjadi pilihan favorit masyarakat, khususnya kalangan anak muda Pasuruan, sebagai tempat untuk nongkrong dan berkumpul. Kehadiran tempat-tempat ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi Desa Bulukandang dalam upaya menarik minat masyarakat untuk berkunjung dan menikmati suasana kawasan ini. Saya namanya Pak Johan. Secara Kopi Telu ya cuma kebetulan pas pandemi. Terus kegiatan usaha kita ya juga ya kalian tahu sendiri ya, kalau pandemi kan berhenti total. Ya gak ada kegiatan, ya muncullah ide Kopi Telu ini. Kita kerjasama ya, jadi begini. Dari segi wahana ini bisa dikatakan pemegang saham mayoritas orang desa semua, ya. Terus pengelola lahan parkir 100% dari desa semua. Saham untuk sewa-sewa stand juga kita ada kerjasama juga sama desa. Sebenarnya tidak ada faktor tertentu, cuma ya kebetulan perangkat-perangkat desa termasuk warga di Bulukandang ini termasuk sangat mendukung Kopi Telu. Ya, membuat kita itu semangat untuk membangun Kopi Telu ini ke depan supaya bisa lebih maju. Awalnya itu kita berdiri Kopi Telu itu cuma ya satu peta sawah. Ya, dan tidak terpikir oleh kita itu bahwa Kopi Telu sampai sekarang bisa begitu besar. Ya, jadi kita gak ada pemasangan target dulu harus berapa besar Kopi Telu, enggak. Ya, kalau kita cuma mengarahkan ya ikut arah angin, ya kan? Tapi yang namanya orang usaha, semangat itu memang harus, ya kan?
Nah, kalau memang kita sudah dikasih rezeki pas mulai bagus, ya kita harus berani mengembangkan usaha kita. Jangan merasa udah puas, ya kan? Kalau sudah puas ya kita gak akan bisa berkembang. Nah, kalau Kopi Telur itu memang sangat unik. Biasanya kalau kafe, khususnya cuma kafe, jual kopi, tempat nongkrongnya anak muda, ya kan? Kalau kita ada kafe, ada resto, ada food court. Food court ini khususnya untuk UMKM. Jadi keunikan kita ada di sini. Mungkin di tempat lain nggak ada. Nah, ditambah lagi kita juga ada wahana-wahana permainan yang didukung oleh desa. Ya, jadi ini keunikan Kopi Telur. Ya, kalau kontribusi dari desa untuk Kopi Telur, memang desa ini sangat mendukung kita. Ya, yang namanya usaha, mungkin teman-teman tahu sendiri. Kadang ya mohon maaf, orang-orang pemerintah suka tanya-tanya perizinan apa segala macam. Bahkan kadang kita sudah lengkap semua, masih dicari-cari permasalahannya. Nah, ini kontribusi desa yang harus membantu kita, bahwa kita ini memang sangat mendukung desa. Ini kontribusi yang paling penting ini. Ya, jadi mohon maaf, memang ya seperti beginilah kita ini. Kalian tahu sendiri kan, kalau usaha kita berkembang itu, walaupun kita ini sudah benar, pasti ada lubang, ada celahnya untuk mencari masalah kita. Ya, nah itulah nanti desa yang membantu kita. Kopi Telur merupakan salah satu contoh kerjasama yang sukses antara BUMDes dan pihak swasta. Kolaborasi yang saling menguntungkan ini menjadi langkah strategis untuk menarik minat investor agar mau menanamkan modalnya di desa. Kehadiran Kopi Telur tidak hanya memperkuat citra desa sebagai kawasan potensial, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM lokal yang kini semakin berkembang. Berkat inisiatif ini, Desa Bulukandang mulai dilirik oleh investor lain yang melihat besarnya peluang ekonomi dan potensi kerjasama di masa depan. Tak hanya tempat makan sekelas kafe dan resto saja yang ada di Bulukandang, banyak UMKM yang tentunya diminati warganya karena rasa yang enak serta harganya yang terjangkau, seperti Ketan Papin and Coffee yang baru saja berdiri. Perkenalkan, nama saya Sugeng Santoso. Di sini kan cuma satu-satunya di Bulukandang sini yang ada angsley ketan itu. Jadi mungkin itu niat saya di sini, tidak menyaingi yang lain gitu loh. Jadi tidak sama dengan yang lain-lain. Jadi untuk Ketan Papin ini saya berinisiatif karena di sini masih belum ada. ada. Nanti ada bantuan dari pihak desa. Nanti kita konfirmasi ke perangkat-perangkat. Nanti ada istilahnya kita kerjasama sama BUMDes, sama Karang Taruna, sama koperasi. Kan sekarang kan ada koperasi Merah Putih, mungkin nanti bisa gabung di situ. Bukan hanya UMKM dalam sektor makanan saja, Bulukandang juga memiliki UMKM berupa kolam pemancingan yang diminati oleh warga Bulukandang dan sekitarnya. Sebab tak hanya pemancingan biasa, setiap minggunya diadakan lomba berhadiah uang tunai. Hal inilah yang menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat sekitar desa Bulukandang untuk datang ke Bulukandang. Hari Purnama Haji. Awalnya kan dulu pembesaran. Terus ini kan lahannya bapak punya ide kolam pancing. Misalnya kan rata-rata di sini kolam pancing itu rilisan sama ikan campur. Kalau di sini kan cuma di sini yang harian lele. Berarti enggak ada hariannya lele. Kalau lomba gitu hari Minggu jam 9 pagi sampai jam 12. Ikan dikasih pita, ikan berpita. Hadiahnya uang ya, yang dapat pita ada yang hadiahnya 5.000, ada yang 10.000. Kalau pita hijau 5.000, kalau pita merah 10.000. Tapi lihat peserta, kalau pesertanya 30 ya hadiahnya ya sesuai pesertanya itu. Terus misalkan minatnya ramai. Alhamdulillah. Kalau harian lele soalnya tahu saya yang paling aneh di sini. Bayar. Saya 30.000, yang 20.000 itu buat ikan, yang 10.000 buat hadiah. Kembalikan ke orangnya masing-masing sebenarnya. Ikannya tahu pulang. Pulang. Banyak kan senangnya
Jika dapat ikan, kalau rezeki ya dapat hadiah. Di balik angin yang berhembus, pasti ada pohon yang menjadi sumbernya. Di bahasa ini, seolah menggambarkan awal mula berdirinya usaha pemancingan ini. Bermula dari kegiatan berternak lele secara mandiri, usaha ini kemudian berkembang menjadi tempat pemancingan yang kini begitu diminati oleh masyarakat. Beternak telah menjadi salah satu pilihan utama warga desa Bulukandang untuk menambah penghasilan, mulai dari lele, ayam pedaging, ayam petelur, hingga kambing. Berbagai jenis ternak ini dibudidayakan warga desa secara mandiri, mencerminkan semangat kemandirian dan ketekunan dalam memanfaatkan potensi desa. Wahyono, Mas. Kalau ternak lele itu mungkin caranya lebih mudah daripada ternak ikan lainnya. Saya beternak lele mulai tahun 2009. Ini untuk apa ya? Untuk usaha itu waktunya lebih cepat daripada ikan lain gitu. Waktu konsumsi panennya gitu. Jualnya di depan itu kan sudah ada beberapa kolam persiapan buat ya yang beli itu juga masyarakat ya. Juga kita nyapli ke warung-warung kecil lele gitu, tiap harinya. Untuk masa panen setelah pelepasan bibit biasanya itu 3 bulan. Dengan ukuran bibit ya ukuran bibit 7 sampai 6 sampai 7 cm gitu. Nama saya Muhammad Umar Imroni. Pertama kalau saya itu dari keluarga dulu berternak, terus saya ikut ke dalam ternak itu, saya bagusi lagi manajemennya. Jadi ya nggak harus milih ternak ayam sih, enggak. Cuma kan kalau ternak ayam kan banyak faktor ya tempat, faktor dana juga banyak kalau ayam itu. Jadi kalau misalnya banyak sih orang-orang yang kadang-kadang kepingin ternak dengan keterbatasan dana, keterbatasan lahan, itu juga banyak. Cuma kan kalau ternak itu cuma kepingin punya ternak nggak banyak, 50-20 ekor bisa, di rumah itu juga bisa. Jadi nggak harus seperti ini, model kandang nggak harus seperti ini, nggak harus. Yang penting kita ada kemauan mau ternak, itu yang paling penting. Kalau kita nggak ada kemauan buat ternak ya kita berarti nggak seneng sama ternak. Kalau untuk hasil ternak itu sistemnya kalau saya itu diambil sama bakul, terus saya setorkan ke toko juga ada. Jadi nggak kita kalau misalnya awal mula beternak itu mungkin agak kesusahan masalah jual telur ya, karena kita masih baru. Tapi kalau lambat laun kita beternak sudah lama, justru orang itu akan cari kita. Jadi orang itu yang pembeli itu akan cari telur, jadi terbalik. Tapi kalau kita pertama, ya pastinya kita susah. Tidak hanya mengandalkan beternak, letak desa Bulukandang yang berada di dataran tinggi juga memberikan keuntungan tersendiri dalam sektor pertanian. Kondisi geografis ini memungkinkan warga menanam berbagai jenis tanaman yang hanya cocok tumbuh di dataran tinggi, seperti padi, jagung, kedelai, hingga kacang tanah. Semua potensi alam ini dimanfaatkan dengan bijak oleh masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Sampurno Pak Sampurno. Nggih, ya kurang lebih 5 tahun 6 tahun lah. Iya, kan lahan saya kan cuma berapa petak? 1, 2, 3, 4 petak. Berarti lahan sendiri. Iya, lahan sendiri gitu. Biasanya nanam apa aja? Nanamnya kan pertama musim hujan kan ya padi, terus keduanya kalau kayak sekarang itu juga padi. Setelah padi 1 tahun langsung jagung. Sesudah ini sudah padi jagung. Terus kesulitannya dalam bertani? Waduh ya hama gitu loh, hama. Terus masalah kalau
kadang-kadang kan pupuk langka, itu kesulitannya. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kota penyanggah ibu kota Surabaya, yang mana memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Surabaya, seperti menyediakan lahan untuk perumahan, industri, dan pertanian. Mereka juga menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar masyarakat yang bekerja di Surabaya. Tentu, Desa Bulukandang juga memiliki beberapa industri pabrik besar seperti pabrik PT Kino Indonesia yang produksi minuman, PT Wahyu Manunggal Sejati yang produksi rokok, CV Timindo Manufaktur yang memproduksi korek api, PT Martis Orthopaidik Indonesia yang memproduksi alat-alat kesehatan, dan beberapa pabrik besar lainnya, yang mana pabrik-pabrik ini dapat membantu masyarakat sekitar Desa Bulukandang mendapatkan lapangan pekerjaan guna membantu perekonomian masyarakat desa.